Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdih wa a'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah sama-sama di rumah Allah ini sambil menunggu waktu isya tiba, kita berniat i'tikaf, berzikir mengingat Allah sambil mendengar ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebagai perangsang hati kita untuk memperkuat iman. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, kita baru mulai memasuki tahun 2023. Mohon maaf juga sebelumnya, ini suara agak serak, mentang batuk. Jadi kadang-kadang temunya ranti nyol kemah, kadang-kadang pun kada habis oli atau obehnya. Di dalam surat An-Nur Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengikuti khutuwatis syaitan, jalan yang sudah disediakan oleh syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti jalan-jalannya syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada yang fahsya, wal munkar, dan kepada kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak adalah seseorang di antara kalian yang suci daripada najis, daripada kotoran, kemaksiatan, minkum min ahadin abada, salah seorang di antara kalian. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan dengan taubat kepada siapapun yang dikehendaki dengan menerima taubat mereka. Wallahu sami'un, Allah maha mendengar perkataan-perkataan mereka. Alimun, maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan dan niat-niat mereka. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata manusia itu terkadang ketika berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Perintah Allah adalah ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan menerima, aku akan mengijabah, menjawab doa kalian. Akan tetapi terkadang ini tidak terjadi. Sebagaimana diceritakan, datang penduduk Basrah kepada Ibrahim bin Adham menanyakan hal yang sama. Wahai Abu Ishaq,
kami telah lama berdoa, kami telah lama beribadah, cita-cita dan niat kami kepada Allah tetapi tidak dikabulkan. Padahal Allah menyatakan di dalam kitabnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah oleh kalian, aku akan menjawabnya. Tetapi Allah belum menerima. Kemudian Abu Ishaq menjawab, bagaimana Allah dapat menerima doa-doa kalian sedangkan kalian telah mati hati kalian? Ada hijab antara kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab yang pertama, kalian mengenal Allah, kalian tahu dengan ilmu bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran, lisan kalian basah dengan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi kalian tidak melaksanakan perintah Al-Quran, tidak meninggalkan larangan-larangan Al-Quran, tidak berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalian menyatakan diri kalian mencintai Rasulullah, kalian menyatakan mencintainya, akan tetapi kalian tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya, bahkan kalian jarang bersolawat kepadanya. Kemudian yang keempat, kalian tahu dan kalian menyatakan bahwasanya syaitan itu sebagai musuh yang nyata, tetapi kalian ikuti perintah syaitan, kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang kelima, kalian menyatakan diri kalian ingin masuk syurga, tetapi kalian tidak mengerjakan amalan yang membawa kalian ke dalam syurga. Kemudian yang keenam, kalian menyatakan bahwasanya kalian ingin bebas daripada api neraka, tetapi amalan-amalan yang kalian lakukan adalah mencampakkan diri kalian ke dalam api neraka. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwasanya kematian itu benar-benar nyata dan kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri, tetapi kalian tidak mempersiapkannya. Kemudian yang kedelapan, kalian sibuk dengan aib daripada saudara-saudara kalian sehingga kalian lupa terhadap aib-aib kalian sendiri. Yang kesembilan, kalian makan, minum, hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian tidak bersyukur kepadanya. Yang kesepuluh, kalian mengebumikan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah atau orang-orang mati, tetapi kalian lam ta'tabiru bihim, ini tidak menjadi i'tibar bagi kalian. Ini disebutkan di dalam kitab Hayatul Qulub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata selama ini banyak di antara kita, termasuk Al-Faqir sendiri, salah satu jawaban yang disampaikan oleh Abu Ishaq, ternyata kenapa selama ini kita jauh dari Allah? Kenapa selama ini kita berdoa terkadang belum diijabah oleh Allah? Karena kita masih mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau malaikat pengaruh terhadap manusia itu disebut dengan ilham, yaitu memperkuat kebaikan dan niat maksud seseorang untuk melakukan kebaikan. Sedangkan syaitan pengaruhnya terhadap manusia yaitu was-was, gangguan, bisikan. Maka ini adalah hal yang harus kita wanti-wanti, waspada terhadap bisikan-bisikan syaitan. Banyak orang yang terkadang tidak tahu
bahwasanya syaitan itu masuk ke dalam hati manusia lewat sebuah pintu yang namanya adalah ammaratum bisu, yaitu hawa nafsu. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang yang taat, akan tetapi ketaatannya itu hanya sesaat. Banyak orang-orang yang salih, tetapi kesalihannya itu hanya sesaat. Kenapa? Ternyata ada pintu yang membuka benteng pertahanan terhadap dirinya yang dapat dimasuki oleh syaitan. Maka kalau kata para ulama, syaitan itu dapat mempengaruhi manusia ala qadri su'i niyyatih, sebesar apa peluang, pintu, kesempatan yang kita buka pada diri kita, maka syaitan akan masuk. Syaitan masuk dari yang pertama, sebelum kita solat. Contohnya dikeli syaitan, alah ira kementang muda atar kepu ketemayang nawate mentang kan kadu-du mendai no. Tarkul amal. Ketika ada niat tarkul amal di dalam hati kita, alah entre mentang, maka syaitan masuk lewat tarkul amal tersebut, sehingga kita tidak ingin melakukan ibadah-ibadah lewat jeleng ikut, alah naureng kaya tempeng bahaknya mentang. Ini tarkul amal. Syaitan masuk memperkuat nafsu yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita bebas daripada tarkul amal. Kita tidak terpengaruh, kita laksanakan. Syaitan masuk lewat pintu yang kedua, yaitu at-taswif. At-taswif itu adalah memperlambat-lambat mengerjakan ibadah. Jud lung temayang, tetapi tiada. Alahnya baru lih kaman, baru lih azan. Nyo wate lihu, sampai asa panjang tham deng. Tak boleh buat bercuti. Nyo laptop kada buka. Window kada buka. Tengah tak buat pekerjaan kantor. Kemudian syaitan masuk at-taswif, yaitu diperlambat-lambat amalan. Baik, kita memang tidak mampu digoda oleh syaitan lewat memperlambat-lambat amalan, tetapi datang syaitan. Begitu kita selesai pergi dari tempat kita masuk ke dalam rumah Allah, syaitan mengatakan al-ajalah, buru-buru. Semayang begah-begah ngon ke preh luar. Betampi lepi kupi de bag gede go. Semayang begah-begah nyo na program lain. Artinya syaitan juga masuk lewat al-ajalah, sehingga kekhusyukan kita di dalam ibadah tidak ada. Kita bebas berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terhadap ajalah, buru-buru di dalam beribadah. Datang syaitan, kita menglam lewat apa? Ketika kita khusyuk, syaitan masuk lewat ria. Nyan kata mayang itu bupah. Ini baca ayat belaga. Takbiratul ihram ada ajid beritepu leuri samping iram betul-betul mufhum fikih. Sehingga ketika kita beribadah tergoda oleh syaitan dengan sifat kita, keburukan pada diri kita, yaitu dengan ria. Baik, ria juga tidak terpengaruh dengan syaitan. Hanai piau dalam syaitan. Bani berkei piau, hanalo. Begitu selesai kita beribadah, syaitan masukkan ke dalam hati kita lewat sifat ujub, berbangga dengan ibadah. Menala, datang mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kebetulan nak calon yahduan likut. Yang doa-doa apa yang meratib luar biasa. Tasbih leblo lega, tahmid leblo lega, la ilaha illallah tertuga, nyambang semangat. Karena na calon yahduan likut. Ini adalah berbangga dengan ibadah. Tro orang yang samping, kekele orang yang samping. Tengku lungkalan drone atau mayang luar biasa khusyuk. Luar biasa ratib drone, luar biasa nyo nemu doa kelun. Anak long tengah sakit. Itu biar bahasa insya-Allah lun berdoa kebetulan lun pi dengan puasa sunat. Itu biar kalimat kita berbangga dengan ibadah kita. Maka sifat-sifat inilah yang membuka peluang bagi syaitan. Maka para ulama mengatakan
kalau kita melihat musuh terhadap diri kita yang mempengaruhi diri kita itu ada 4. Yang pertama, musuh manusia adalah dunia. Maka tujuan ibadah kita karena dunia, tujuan kerja kita karena dunia, tujuan hubungan sosial kita karena dunia, maka ini adalah musuh antara kita dengan dunia. Maka Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kalian terbuai oleh karena hiasan-hiasan dunia. Dunia yang materi mendung. Yang termasuk materi itu semua dunia. Peng dunia, jabatan dunia, pulang ngon dunia, relasi dunia, mendung-mendung dunia. Bukan berarti kita tidak perlu kepada dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Kerjakan urusan akhiratmu sebaik mungkin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau lupa juga dengan urusanmu di dunia. Engkau punya bagian di dunia. Ibnu Abbas menjelaskan pada ayat ini, beliau menyampaikan, jangan sampai engkau jadikan dunia hanya sekedar menikmati sebuah kenikmatan, namun engkau lupa mempersiapkan kehidupanmu di dunia sebagai bekal engkau akan pulang kepada akhirat. Maka dunia bisa jadi musuh, dunia bisa jadi amal, dunia bisa menjadi ladang amalan kita yang akan kita panen ketika kita di hadapan Allah yaumul hisab kelak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling raya musuh kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah musuh kita. Contoh, contoh, menan le kita tanya tengah temayang tubuh. Alarm kata berdua 5 boh alarm. 5 boh hotel alarm. Nyo tubuh kebetulan menyawai poh 5. Nyo kayak saya becut. Alarm 5 boh itu. Nyan dari poh le daripada alarm sampai poh 5. Poh le tabo. Di tengah pun tabo. Poh 5 kurang 15 tabo. Timang poh 5 tabo. Mandum itu. Tetapi karena ada musuh di dalam diri kita, semua kita matikan, kita nikmati tidur dengan musuh kita, yaitu diri kita sendiri. Tetapi ketika kita dapat mengalahkan diri kita sendiri, maka insya Allah ini akan mudah bagi kita. Hana udah balaram pi jaga ada. Hana payah budaya laram. Nyo ya Allah tengah helolo nu tembayang tubuh berjamaah masjid jami. Nepugolun ya Allah poh put, nyan poh put kurang 15 jaga ada. Walaupun berdua, anda patih cintai lah tiga. Tetapi menyena rencana, alahnya tubuh kai tengah 6. Berarti dah pupah haju poh 6. Nyan han jaga poh 6, poh kurang jaga, membalik angka tak. Bahkan musuh kita adalah diri kita sendiri. Yang ada di dalam diri kita adalah hawa nafsu kita. Maka perang bukan peperangan yang besar itu perang Uhud, bukan perang Badar. Tetapi perang melawan hawa nafsu kita dan diri kita sendiri. Kalau kita sudah menang melawan diri kita, diri kita iu istirahat, sedangkan wata ibadat katruk lawan. Diri kita iu belau makanan mangat, sedangkan kota amal kaijai ke lawan, coknya sedekah. Ini melawan diri sendiri. Kalau kita mampu melawan diri sendiri, insya Allah selain diri kita akan mudah untuk kita lawan. Kemudian yang ketiga, musuh manusia. Nyo tu kat terang macam. Mungkin trip terang jua-jua. Dah kena be wadai. Yang ketiga, musuh kita adalah syaitan dari golongan jin. Syaitan dari golongan jin yang musuh tu. Maka Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan syaitan itu benar-benar jadi musuh. Jangan jadi kawan. Hana pun tak pegang MOU dengan syaitan. Tak mendamai dengan syaitan hana. Ilon pernah tiga. Urung kita mengjin. Nyo pengalaman pribadi. Hai kan ulung merajah. Bini telefon lon yu rajah urung tengok. Kita mengjin. Pah kauri. Gusi kameng. Hai kameng isi bagede.
ijak je ni tamang lam tidro jasa urina. Ya, dah pada berah tempat. Nanti untuk takut ijak ni berduri dengan je ni anda jangan nyaw bukan. Itamang jen ila ke ulai kameng ilung ulai kameng nabi ilung ulai kameng nabi lung pegah ilung kameng nyo hana ulai tang blai kedai ya ijen bihai bedeh gegele urang kampung hana pupu ya hana pupu katebit aju si atu kamu jo ulai kameng kerok itibit hana tro imam minat gulung pegah hana pun yang mendameng jen tetap akan mengganggu manusia nya musuh dah 5 minit lainnya ilok dalam dua ai damang kali tirau sebab kata bi ulai kameng karena janji ulai kameng tidak ada yang namanya syaitan itu bersahabat dengan manusia tidak ada itu adalah musuh nyata umat manusia buktinya dikisahkan seorang ulama dari Bani Israel ya namanya Barsisa ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf termasuk dalam kitab ini Durratun Nasihin. Beliau seorang ulama yang taat, senantiasa berpuasa, senantiasa solat. Beliau selalu duduk beruzlah, duduk menyendiri di tempat ibadahnya. Sehingga di syaitan, di iblis nyan hanji kalan urang ibadat. Maka dia akan mencari cara untuk mengalahkan orang tersebut. Bagaimana caranya? Dia mengalahkan musuhnya, yaitu manusia dan orang-orang yang saleh. Maka dipikir oleh iblis nyo dikirim ya menyokong danyo panglima jin ifrit ha dikirim ifrit bahlung goda nyo raya bacut lawan ijak ifrit kemudian ifrit datang kepada seorang raja di mana raja ini punya anak perempuan cukup dari inang raja terawat tapi ijak bathalon kan inang gadanya nang kadang kadang-kadang mu keludung meidong ya hanai godale le jin mujin na gadai kemudian digoda oleh jin digoda oleh syaitan dalam rupa manusia dia mengatakan iputamang tu jin dalam tubuh hanunyo sehingga seolah-olah dia gila demang jin kemudian dikun le urungnyo padahal jin ifrit ipegah baraja nyo na urung hideh tira ulama luar biasa kesolehan beliau nyo juga bubat insyaallah anak drone boleh menan tro kede geme tu anak ganyan ba bersisa tro ba tempat bersisa tersebut gerajah alhamdulillah itu bijin menang gepuo ibalik lau sehingga dikeun le urang pegah hunau nyo be nepuo nyo bah gepu pulih begat pulih le baru nepuo ya bang kangka gepu pulih kemudian gepu balik lam gepegah nyo hana pupu dengku nyo bah barone bersama anda saja tolong obati dia sampai sembuh tinggal itu anak darahnya bersama dengan seorang ulama ini dengan seorang bersisa ini kemudian digoda oleh syaitan yang kenyan ubena kang urang jud yang hanjud yang namanya khalwannya bahaya dadat luar biasa godaan syaitan yang terkutuk kemudian dikun kakalan cukup dari anak darah hana urang kalang lain cuma drone duan tagai sehingga dirudah paksalah perempuan ini dan dia hamil. Di balik syaitan ifrit punau kepada urangnya, kepada bersisa. Kemudian dia mengatakan, nyo jika hamil, menye itu pulih raja habis ke. Maka cara satu-satunya adalah engkau bunuh dia dan tanam di tempatmu, jangan sampai ada orang yang tahu. Kemudian kepikir nyo syid, nyo lon tidra urang tokoh. Apabila ditipu lon pubut maksud, maka nyo masalah akan rayuk. Kemudian setelah dibunuh, dia ditanam. Kalau selesai kepikir masalah, rupaji yang nan iblis, yang nan musuh Allah, dia datang ke raja dipegah anak drone kan meninggai gara-gara sakit, tetapi anak drone dipoh dan dikoh takut ditanam di dalam rumah bersisa tersebut. Hanya patih naja. Dijak raja bandikuhkannya. Sehingga dia dihukum dengan gantung, hukum gantung. Kalau diikat, jaro diikat, gaki diikat, siap untuk dieksekusi. Dijak ifrit kembali kepada urangnya. Dikun tiga. Nyawa hana harapan le. Cuma saboh sebagai harapan. Lun akan lun bela drone bak sidro raja sehingga raja yakin ke lun
dan raja ini menyelamatkan Anda dan tidak jadi mengeksekusi Anda. Dengan syarat, apa syaratnya? Engkau tunduk kepada aku sebagai Tuhan. Aku sebagai Tuhan, tunduklah kepada aku. Gekun ilong hanjut long tunduk. Nyo ulai ka diikat, jaro ka diikat. Hana pupu ngai syarat tang. Ne tunduk ulai mentang bacut kaglah. Yang penting ron tem tunduk bahro neglah. Na perle udep? Oh perle. Munya perle udep tunduk. Kemudian tunduklah dia kepada ifrit ini, sehingga ketika dia tunduk kepada ifrit ini, dia sang ifrit mengatakan, ya nekalan yang nan syaitan, inni akhafullah, ilung mantang ya ku Allah, ilung hanjut lung berselamat drone dan drone ka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syaitan. Maka perintah Allah cukup tegas di dalam Al-Quran. Jangan pernah mengikuti langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tidak ada syaitan apapun dengan legalitas pangkat apapun yang dapat menyelamatkan manusia hanan. Tetap dia ingin manusia ini la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tak pengonjih sehingga lam apui neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh yang paling nyata bagi kita nyo adalah syaitan dari golongan jin nyo yang geleh. Nah, syaitan yang paling gawat dari golongan manusia. Ya, nyo lebih bahaya alam. Menyesyaitan golongan jin cuma bisa memberikan was-was, tetapi menyesyaitan golongan manusia nyo icok bajaroi pekat. Menye hantatem ja ibingkoh engkoh ja. Menye hanangan ipakat ngon lain buta pengon katanya. Sehingga kita nyo betatem maksiat. Ikun nyo hana pupu kabere. Ne dua judua ni nan. Mantro urang kampung hana punalong jaga hino. Tenang dai ro. Nyen syaitan golongan manusia. Sehingga tele kita nyo di hadapan Allah bantakalan apui neraka yang cukup raya. Kita katakan kepada Allah, apa yang kita katakan? Rabbana arinal ladzaini adallana. Ya Allah, nyo kan butlun ya Allah. Nyo but yang urang-urang pesisat lun ya Allah. Ne pelemah urang nyan. Arinal ladzaini adallana. Mereka yang telah menyesatkan saya, yang telah menyesatkan kami. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jin, dari golongan jin guna cekak. Wal ins, dan juga dari golongan manusia yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma, yang kalian kiban icah tu. Singah icah dekat ronyo galak tu. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kami akan menjadikan jin dan manusia tersebut yang telah membuat kami menjadi isi neraka itu di bawah telapak kaki kami. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, agar mereka berdua lebih terhina. Tapi perfect anak di syaitan ya Allah. Walaupun jih kailan kaglanan li Allah, tetapi dia tetap takut kepada Allah. Inni akhafullah. Aku juga takut kepada Allah. Maka jangan pernah kita menjadikan syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia yang akan menyesatkan kita daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyelih kita nyo karuh hipakali syaitan. Baik golongan jin maupun golongan manusia. Cuma yang golongan manusia nyo berapa cun. Nah, tabat syaitan menyebutkan le ulama, hai kan hadis yang bezalah. Ulama kan. Nah, jadi yang kan hadis pegahkan hadis. Yang qaulul ulama, qaulul hukama, katakan qaulul hukama, sehingga tidak berbohong atas nama Rasulullah. Ya, syaitan itu ada 3. Syaitan yang ia ke ayat kursi. Yang ia ke ayat kursi. Menan tak baca ayat kursi belum. Yang syaitan yang ia ke ayat kursi. Nah, syaitan yang kedua, syaitan yang ia gadah kursi. Nyo yang head.
Asai ka kena gadah kursi nyan ubena cara imengan ngan syaitan dari golongan jin kiban cara kursi begadah. Ngan syaitan yang ia gadah kursi. Nyah naya ayat kursi ipurno gedanya dalam cara baca yang betul. Yang kelih syaitan yang selalu memuji mereka yang di atas kursi. Atuh nan urang kana jabatan nyan di urang nyan abih cara kepujo. Abih cara kepujo. Kepujo mono kebeto mede, gelobi mono gelobi mede. Yang penting kat yang benar syafaat. Nyo syaitan yang ketiga. Syaitan yang sabi-sabi pro-pro jaro pujo urang yang tengah atuh kuruti. Nyan ayat kursi surah Yasin baca halaman. Pakon ternyata di sini masalahnya. Di dalam hati, karena musuh utama bunuh kita mau dalam, yaitu dunia. Nah, maka apabila ini sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang untuk salat. Kemudian dia bertaubat, beristighfar, menang gedamang. Ya, ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya seorang Arab Badui datang masuk ke dalam masjid. Kemudian dia beristighfar. Kemudian bertaubat kepada Allah. Itamang dengan bagah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cukup bagah. Allahumma inni atubu ilaik, atubu ilaik, atubu ilaik. Kemudian dia solat. Allahu Akbar. Selesai solat gehil Sayyidina Ali. Hai, kena dah jahil. Ya, mbak gehil Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Ya hadza inna sur'atal lisan bil istighfar taubatal kadzibin." Wahai fulan, sesungguhnya cepatnya lisan kita tanpa membawa hati kita di dalam bertaubat kepada Allah, ini taubatnya orang-orang yang berbohong. Taubatnya pendusta, bukan taubatnya orang-orang yang benar-benar beriman. Lalu dia berkata, wa taubatuka tahtaju ila taubah. Sayyidina Ali mengatakan taubatmu ini perlu taubat lagi. Yang kala taubat dia tu taubat. Yang lagi gekul li Rabi'ah Ladawiyah. Terkadang istighfar kita itu perlu kepada istighfar. Kiba mazhuji istighfarnya pun meen-meen sehingga payah tak istighfar untuk tak istighfar ada yang meen-meen muno. Kita nyo istighfar tapi astagfirullahaladzim putra kai pelima mata ada bahasa anak kata-kata menambah apa kan sering ya namanya 80% iklannya ci iklan urang-urang anak tok baca tu ben perahkan citnya ilung pindah HP urang ron pindah menan buka astagfirullahaladzim nyambe le ni kan astagfirullah makin parah juga istighfar pi makin cepat astagfirullah kamu nahan yang gekul Rabi'ah Ladawiyah yang istighfarnya perlah kepada istighfar. Taubat yang kita lakukan, taubatnya na rencana pelaku ulam. Aplikasi game online, aplikasi judi online, aplikasi yang dapat menjauhkan kita daripada Allah. Munya betul-betul itu taubatnya delete. Baik na rencana le download. Nya betul-betul taubat. Tapi menyetop dia adalah baik buka orangnya, buka singa. Yang taubat kita nyo perlu kepada taubat. Perlu kepada taubat. Kenapa? Hakikat taubat adalah dikatakan oleh Sayyidina Ali. Itu ada 6. Itu ada 6. Yang pertama, an-nadamah 'alal madhi minadz-dzunub. Kita menyesal terhadap dosa-dosa yang lalu. Menyesal, betul-betul menyesal. Bertaklid tamu kepada Allah. Maka taubat yang paling god, taubat le kita nyo di hadapan Allah. Tidra tengah malam, hana orang jaga. Yang hinan taklid tamu kepada Allah. Tak laporkan kesalahan kita nyo kepada Allah. Taklid tamu kepada Allah. Tamohon kepada Allah agar kita diterima taubat kita sebelum nyawa kita kembali kepadanya. An-nadamah. Kemudian yang kedua, al-i'adatu lima dhi'a min al-fara'id. Ya, menyunai yang wajib-wajib yang katinggai. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat yang galam tak pubu, yang galam tak terbit, yang katruk nisab dan katruk haul. Maka ini kita keluarkan.
ilung na utang Allah. Utang jaga. Bayu jaga. Ilung na wasiat. Tunaikan wasiat. Ilun na nazar. Kaoi. Pergilah kaoi. Melaksanakan tugas. Tanggung jawab kita, utang kita dengan Allah. Solat. Memang nak ikhtilaf para ulama tentang hukum qada solat. Tetapi pendapat di dalam mazhab Syafi'iyah, wajib bagi seseorang mengqada solat yang fardu yang pernah dia tinggalkan. Qada solat. Kemudian yang ketiga, raddil mazalim. Ada gop tak pulang. Ada yang kata cok tak pulang. Hak gop yang kata cok tak pulang. Oh hanale barangnya tajak tak laporkan kengku nyoronyan BLT ron tu kan dujurdo. Tapi 1 juta dujurdo. Cuma kamu hidih na perlepeng iya. Kam bagi bacu-bacu tapo hidih kan tu. Nyoki ban aku pidin. Ha. Hai talake begaga besira kabigo. Tengku kiban narjana pidin. Ha nya ancam mungkin kelake. Maka kembalikan hak orang lain yang sudah kita ambil. Apapun itu. Oh nyan hak kita nyo. Kita jelaskan. Nyo hak lung, nyo hak adron. Cuma karuh pajuh hak adron bacu pidin. Betul-betul adalah izin bagop. Kemudian idzabatun nafsi fi ta'ah kama zabiyatha fil ma'siyah. Le kita nyo melebur di dalam ketaatan. Sebagaimana ketika kita melebur di dalam kemaksiatan. Le kita nyo lingkungan awal, lingkungan yang hanagat. Maka nyo tak pilih lingkungan yang god. Bahkan supaya kita tidak kembali kepada kesalahan yang sama. Kemudian kita menikmati ketaatan. Sebagaimana kita pernah menikmati kemaksiatan. Pernah tak nikmati le kita nyo kemaksiatan awal. Uma nikmat dah maksiat. Maka kita harus merasakan nikmatnya taat. Untuk ganti nikmatnya maksiat. Tinggalkan nikmat maksiat. Meleburlah anda di dalam kenikmatan, di dalam taat. Menanta semayang, berjamaah, berzikir berjamaah. Kita duduk bersama orang-orang yang i'tikaf. Kita baca Al-Quran. Kita nikmati. Lagi kita nikmati maksiat kita nyawai. Maka kita nikmati ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Kita menangis terhadap kesalahan kita. Sebagaimana kita pernah tertawa terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Bertaklik di ke Allah. Awai lagi dan nyotak kim. Tajak rame-rame ngelap motor. Tajak berdepan maksiat. Tapubut maksiat. Ngon-ngon getanyo saban-saban maksiat. Getanyo mentang jiwa muda, gairah muda, jak keno jak gede, hana tadepu tanggung jawab terhadap Allah. Kem le getanyo hana mupu urusan. Maka uronyo menyang betul-betul dah taubat bertaklik. Taklik ke Allah. Ganto awai kaluh takem. Maka uronyo bertaklik sebagai bukti kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat ini adalah nasihat dari para ulama. Yang pertama kepada saya pribadi yang masih fakir ilmu pengetahuan dan bagi kita semua. Yang pertama kesimpulannya adalah jangan pernah kita berdamai dengan syaitan. Tidak ada kata damai dengan syaitan. Tidak ada kata sepakat dengan syaitan. Kapan syaitan akan takut kepada kita? Ketika benteng di dalam hati kita itu tegap, kuat dengan ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pengaruh syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh syaitan itu lemah. Yang kuat itu adalah hawa nafsu. Baik tak salah syaitan kadang-kadang. Kan tak bela syaitan. Tapi kadang-kadang nafsu kita lebih rayuk dibanding was-was syaitan. Di syaitan iu abang kita cuma BO takai. Kacukai hanu darahnya. Kita kan dah cukai dah mengkawin. Yang bandingkan. Lalu syaitan bak pengaruh daripada kita yang bandingkan. Maka jangan pernah berdamai dengan syaitan. Jadilah seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah
Di mana beliau kalau berjalan di satu lorong, maka syaitan akan mencari lorong yang lain, takut berjumpa dengan Sayyidina Umar. Le gedanya bekjut kelawan Sayyidina Umar. Ho yang ijak syaitan, syaitan ikut gedanya ikut. Nyo lawan Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, apabila pernah kita melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut jangan pernah kita sepelekan. Apabila tanggung jawab dengan Allah, tunaikan hak Allah. Tanggung jawab dengan manusia, kembalikan hak manusia. Kemudian kita menangis di hadapan Allah. Kita menangis di hadapan Rabb kita, Tuhan kita. Yang harapan katanya cuma ba Allah. Hana lain harapan katanya. Beta ingat mentang. Sehingga di yaumil hisab kelak kita berdiri di hadapan Allah bila turjuman wala wasitah, tanpa ada orang yang menerjemahkan, tanpa ada pengacara, tanpa ada pembela, tanpa ada backing. Hana putak telefon backing gedanya. Awaknya masing-masing kullu nafsin bima kasabat rahina. Karena setiap orang itu terhadap sibuk kepada diri dia masing-masing. Bahkan seorang bapa terhadap anak tempat keperluan. Maaf cakap dengku. Nabi terhadap umatnya. Nabi nekun, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Putra nekun nafsi. Hana mampu membantu kata. Maka semua mengembalikan kecuali kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita benar-benar mengatakan kita butuh dan perlu kepada baginda, perlu kepada syafaatnya, maka kita ikuti sunnahnya, kita ikuti keteladanannya, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, malulah kepada Rasulullah, di mana Rasulullah ini sangat kita harapkan di yaumil qiyamah kelak. Kalau kata Habib Umar, jangan sampai benda sekecil ini akan menjadi penghalang antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi kita jadikan benda seperti ini, sekecil ini, sebagai wasilah Rasulullah ridha terhadap kita. Rasulullah sayang terhadap kita. Dan Rasulullah akan bangga ketika di samping kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini aina mentang gajian umum baca-baca rebu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi luntuhan pribadi dan bagi kita semua. Mohon maaf suara agak serak. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.